Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, ada seorang menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat di mana anak-anak menimba ilmu. Namun, ia membuat Abu Nawas tidak suka. Setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang politik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap pemberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya, mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri kemudian berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangannya. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata si murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Tragedi itu seperti apabila ada kawan saya yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri," jawab si murid. "Oh salah, bukan itu jawabannya. Itu sih hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Silakan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta benda saya hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan," jawab si murid. "Itu masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Ali Mustafa mengangkat tangannya. Ali ini bukanlah murid cerdas, tapi ia seringkali berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Ali Mustafa, Tuan," jawab si Ali. "Baiklah Ali, coba sebutkan contoh sebuah tragedi," kata sang menteri. "Tragedi itu apabila ada seorang menteri istana naik kuda, kemudian jatuh dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri," jawab Ali Mustafa. "Nah hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Woi Ali, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya, Ali Mustafa menjawab, "Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar, Tuan." Mendengar itu spontan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Panco tapi gantung. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang sudah sangat cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal ini dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberikan solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah tentang kenegaraan. Namun namanya juga manusia. Ketika ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas.
Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam terhadap Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja namanya Sarmun. Kisah ini bermula ketika suatu hari Mang Sarmun datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk dari salah satu orang kepercayaan Paduka," kata Mang Sarmun dengan serius. "Wahai Sarmun, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat?" tanya Baginda Raja. "Orang itu adalah Abu Nawas Paduka. Dia telah melakukan perbuatan keji. Dia mencuri kalung emas milik hamba Paduka," jawab Sarmun dengan berpura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya begitu saja, Baginda Raja kemudian meminta Sarmun untuk menceritakan kronologi kejadian secara lengkap. "Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik saya. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun saya tidak mau menjualnya," jelas Mang Sarmun. "Nah, mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya itu, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya itu Paduka," imbuh Mang Sarmun. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda Raja memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Dan singkatnya, karena Baginda Raja sudah sangat terhasut oleh penjelasan Mang Sarmun, semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda Raja merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaan karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. "Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya Paduka?" kata Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab, "Sudah cukup Abu Nawas. Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku sendiri pernah melihatmu memakainya," kata Baginda Raja sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa Mang Sarmun. Ternyata memang benar pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke dalam penjara. Ia pun bersiap-siap menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan Mang Sarmun kepada Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan perihal permintaan terakhir Abu Nawas sebelum dihukum. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba siap dihukum gantung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba mohon untuk dihukum pancung saja Paduka," kata Abu Nawas. "Ada-ada saja kamu ini Abu Nawas. Dalam situasi segenting ini, kamu masih sempat saja bercanda. Tapi apapun kelicikan yang kamu miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu Abu Nawas," tegas Baginda Raja. "Hamba tidak bercanda Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas tentu saja membuat Baginda Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal, karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, "Hamba minta dihukum pancung Paduka, hamba minta dihukum pancung." Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran karena Abu Nawas membuat keputusan yang seperti itu. Sementara Baginda Raja mulai curiga dan berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali, "Jadi begini Paduka yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba minta dihukum pancung. Dan jika pilihan hamba benar, maka hamba siap untuk dihukum gantung. Namun di mana letak kesalahan hamba? Kenapa hamba harus dihukum gantung?"
Padahal hamba memilih untuk dihukum pancung paduka. Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja tercengang. Baginda Raja mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal, sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun ditangguhkan. Sejak saat itu, dilanjutkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa minggu kemudian barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Mang Sarbun. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Sarbun, Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan Mang Sarbun akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa jadinya jika Abu Nawas menerapkan ilmu astronomi dalam kehidupan sehari-hari? Kocak, sudah pasti. Nah, kisah ini bermula ketika di kampung Abu Nawas tinggal, ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi. Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagat raya. Dan yang disampaikannya itu katanya berdasarkan fakta, sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini. Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas. Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong. Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi. Mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima. Ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola. Tentu saja pernyataan ini membuat orang-orang kaget, karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar. Ahli astronomi ini juga mengatakan, andaikan ada dua manusia, yang satu berjalan ke arah barat terus, dan yang satu berjalan ke arah timur terus, maka suatu saat mereka berdua akan ketemu. Tapi naas dialami sang astronom ini, rumahnya kemalingan. Beberapa benda berharga miliknya berhasil digasak pencuri. Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya, ahli astronomi ini berteriak minta tolong. Tolong, ada pencuri, tolong. Mendengar teriakan tersebut, si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Dan secara kebetulan, di saat yang sama, Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini. Abu Nawas, tolong aku, rumahku kemalingan. Tolong bantu kejar pencurinya, pinta ahli astronomi. Malingnya lari ke arah mana? Tanya Abu Nawas. Ke sana Abu Nawas, ke arah barat, jawabnya. Segera saja Abu Nawas bergegas mengejar sang pencuri. Tapi anehnya, Abu Nawas larinya malah ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi ini merasa jengkel. Kamu gimana sih Abu Nawas? Malingnya kan lari ke arah barat, kamu malah mengejar ke arah timur, ucapnya dengan nada jengkel. Dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, loh, Anda kan pernah bilang ke arah barat dan timur juga nanti bakal ketemu. Makanya aku lari ke arah timur untuk mencegatnya, ujar Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu yang lalu.